program studi manajemen kelas A2 kelompok 1. Video ini kami buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ridwan Sapasono SE MAC yang beranggotakan 7 orang yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang masing-masing. 2,000 years later. Beras menjadi bahan pokok utama pangan di Indonesia, tanpa terkecuali Indonesia bagian timur. CV Maju Agrotama yang berlokasi di Arso 12 Kabupaten Kerom menjadi pabrikan modern pertama di Papua. Dalam pengolahan beras lokal, tentunya hal ini dapat menjadi salah satu potensi lokal yang ada di Papua. Kelompok kami menaruh perhatian penuh pada CV Maju Agrotama sebagai objek penelitian penerapan akuntansi manajemen. Untuk mengatur lebih dalam akuntansi manajemen hingga operasional yang ada di dalam perusahaan ini, simak video ini hingga selesai. Kenapa saya bawa kalian ke sawah? Karena di mana itu dimulai dari awal itu dari sawah, lahannya itu bahan bakunya, ya kan, menjadi beras. Kalian mau tahu apa? Progres apanya? Dari pertama saya datang atau apa? Siapa? Boleh Bu, sama dia apa dia punya operasional gitu Bu. Dari bahan mentah. Ya, ini makanya bahan mentah ya kita lihat dari lahan. Jadi saya bukan hanya dari lahan saya dari Arso 3, Arso 9 dan Koya. Jadi dari Arso 3 dan Arso 9 itu mereka itu saya sistem dengan mereka itu pinjaman modal awal. Jadi saya seperti kalau di sini kalau masih zaman dulu ada koperasi ya mungkin koperasi ya. Nah kalau saya jadi saya memberikan mereka modal awal buat mereka kerja. Nanti hasil mereka jual ke saya baru potong modal yang kemarin. Kalau di lahan saya ini karena lahan saya semuanya dari alat dari saya, mereka sistemnya bagi hasil. Kalau dari petani lokal sendiri, hasilnya ibu juga yang kelola atau? Iya. Ini sawah. Ini udah 1 bulanan. Ini lebih kurang ada 20 hektar. Tapi ya masalahnya ke sini nih yaitu SDM. Iya. Lahannya ada, tapi yang petaninya ini yang kurang kita di sini. Ya mana tahu dari ini setelah kalian ini ada yang berminat. Siap. Ya kan? Ya, potensi itu. Ya potensi itu Potensi, sebenarnya ada. iya. Mau turun atau lanjut? Lanjut aja ya. Ini padi. Itu juga sana tadi padi. Ini udah panen. Biasa umur berapa baru panen? 3 bulan. 3 bulan. Iya, 110. Ini kemarin dari ini dinas BSIP mereka ambil buat ini kemarin untuk contoh. Mau nanam
pesen dari itu dari Jakarta, jadi pakai kopi kecil. Ini panen dulu. Ini sempat rubuh. Ibu kalau boleh tahu dari 20 hektar hasil panennya itu berapa Ibu? Karena nggak semua ya, per ininya. Per blok itu kemarin ada yang gagal sama sekali ya. Dia tanam 1 hektar aja cuman akhirnya gagal semua, cuman dapat 600 kilo, nggak sampai 1 ton aja nggak ada. Karena kemarin dia gagal. Di Arso 3 kemarin itu dia bilang dia kan pinjam modal awal, dia bilang dia gagal karena kena ulat, sama sekali nggak ada hasil. Ada 2 petani juga ada. Ini kemarin saya datangkan dari orang Jawa, saya biayain dia datang, sekarang hilang. Iya, susah. Dia udah nanam 2 tempat, hilang dia, nggak tahu kemana dah. Ditinggalkan ini, ditinggalkan ini, jadi ini kan udah jadi gulma semua jadinya. Masalah kita di sini ini makanya ini SDM. SDM-nya ya. Iya, SDM. Ini juga udah mau panen, sana panen selesai dia ke sini. Ini mestinya minggu ini udah panen. Karena terlambat di sana enggak masih selesai panen. Ya, bulan 9 di daerah berapa tempat kan agak El Nino ya. Iya. Nah, kita masih bersyukur kita masih ada. Man, gimana Bapak? Masih gitu ya. Itu mesti cepat panen itu. Itu juga petani, dia anak Arso 12. Dia ambil tempat kita. Ini sistem bagi hasil. Sistem gas. Iya. Jadi mesin kita semua, sehingga ini lahan dari kita, cuma nanti potong yaitu pupuk sama bibit sama obatan, kita potong itu udah bagi hasil 40-60. Kalau menurut saya dibandingin tempat lain di daerah lain, saya udah termasuk besar membelikan ini. Soalnya dibandingkan tempat lain, mereka masih potong lahan, mereka masih sewa lahan, hitungan masuk ke dalam. Walau memang misalnya saya punya tempat, mereka masih hitung itu lahannya itu masuk ke dalam. Udah itu karena mereka kadang-kadang nggak punya alat, mereka sewa alat. Nah itu alat mesin panen itu juga masih sewa, mereka bayar lagi di dalam. Jadi petani itu udah potong-potong semuanya, masih potong 30-70 kalau di daerah. Kalau ini kan semua alat mesin air pengairan kita dari kita semua. Jadi mereka terima kerja dengan itu saja. Terus Ibu kalau dari biaya produksi dari dari perawatan beras sampai hasil jadinya itu Ibu kira-kira habiskan berapa? Maksudnya cara rawatnya itu kan dari itu Maintenance gitu ya. maintenance-nya. Maintenance ya. Iya. Jujur sampai sekarang saya nggak menghitungkan lagi. Soalnya saya luas kan Iya. ininya. Jadi sistem pengairan saya sekali beli misalnya solar, kita nggak bisa solar, Dexlight sama Pertamax itu saya beli drum, mereka ambil, udah pokoknya lebih kurang itu per hari. Kalau misalnya dia sehari mengalirkan ke sawah itu ya lebih kurang, kalau misalnya 10 liter ya 10 liter per hari, 5 liter 10 liter, nah itu masuk ke sana. Ini gabah-gabah ada berapa jenis saya pakai varietas. Ada Mang Bramo, ada 32, ada Ciherang. Jadi prosesnya itu dari sini kalau kalian mau tahu. Jadi dia masuk ke dalam ya, dia masuk, gabah masuk ke dalam baru digiling. Iya, ini rakit sini. Jadi dibuang ke sini, Iya, ini disedot. baru nanti dia sedot naik ke atas. Iya, sedot ke atas.
itu kayak apa? Kayak rumput-rumputnya, kayak ada batu-batu dia keluarnya di sini. Oh jadi dipisahin di sini bu? Iya, sampah-sampah nanti iya, kotorannya. Ini belum baru keluarin sampah. Nanti yang di sini baru dipecah. Jadi kulit sekam. Ah, ini baru keluarin kulit sekam. Ini baru pecah lagi. Dari sini yang keluar sekam. Dari sini keluar sekam, ini dikeluarin yang itu. Kayak yang padi yang kurang bagus itu, yang nggak ada isi. Nah itu dikeluarin. Hah? Ya ini masuk. Dia sendiri yang jalan. Nah, ini makanya di dalamnya ada mangkok yang saya bilang. Jadi ini semua ada mangkok-mangkok dia keliling. Ini pecah, dia keluarin. Nah, ini udah setengah. Udah pecah setengah, udah mulai. Nanti kalau di sini kurang bagus dia masuk sini lagi baru ngulang lagi. Ada berapa bagian? Sampai bagus. Nah, dari sini masuk. Udah diolah terus nih. Masuk. Jadi disortir berulang-ulang kali ya Bu? Iya, ini kan ada ini ya, batu ini ya. Jadi Iya, dipoles. 2 kali poles, masuk ke bumbungan. Baru masuk ke sini. Baru cuci lagi dia, baru diayak. Nanti dia diayak lagi di sini. Jadi dia keluarkan menir dan patahan setengah. Ini menir dan patahan setengah baru masuk ke dalam komputer. Nah, dia masuk ke komputer baru dipilih warna. Yang hitam nanti ada yang sisa yang ada keluar gabah, ada apa dia keluar lagi. Ini komputer. Nah, baru masuk sini langsung penjahitan. Kalau gabah ini kayak Itu kemarin belum semua. Kemarin penuh sekali. Jadi ada sebagian kemarin yang sisa. Ini yang masih basah Ibu? Iya, udah mau dipindahkan. Itu kan udah diangkat nanti mau pindahkan. Jadi pindah semua. Nanti hasil akhirnya diisi di karung di sini. Untuk packagingnya sini juga bu? Sini. Jadi biasa saya packaging langsung distribusi udah hilang. Jadi di gudang ada barang. Jadi di gudang nggak pernah ada stok. Habis semua. Saya jualin habis. Saya pokoknya giling berapa ton habis langsung habis. Langsung distribusi. Saya nggak mau ada stok lagi. Ke distributor langsung atau Ibu ke konsumen juga? Konsumer pandai sini aja kebanyakan langsung ini ya. Distributor habis. Saya nggak pernah dari satu-satu. Ke semua langsung ke toko-toko lah. Jadi agen langsung. Setelah mengikuti beberapa rangkaian dalam video ini, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, CV Maju Agrotama memiliki 3 sertifikat PSAP yang dimana 3 sertifikat ini langsung diserahkan kepada Kepala Dinas Pertanian. Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, khususnya beras, tentunya bukan hal yang mudah dijalankan di daerah Papua, khususnya beras. Nah, di mana CV ini berada di kawasan sumber daya manusia yang belum memadai. Tentunya untuk menjalankan perusahaan ini, Ibu Eli sebagai owner dari perusahaan ini masih terus menggali lebih dalam potensi untuk mencapai sebuah hasil. Namun demikian, perusahaan ini tidak pernah memiliki stok beras di dalam gudang, dikarenakan setiap produksi yang ada langsung habis didistribusikan ke end user. Oke teman-teman, tadi kita sudah diajak sama ibu yang punya produk beras ini keliling sawah, dikasih tunjuk juga tempat produksinya. Dan kita sudah melakukan wawancara mengenai akuntansi manajemen yang dilakukan di perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pengolahan beras ini. See you on the next video. Dadah. Bye. My friend.
Tiga, oke. Iya, Oke teman-teman, Tadi kita sudah keliling-keliling kebun padi.